Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan, ya, atau kita kenal dengan yang namanya inventory management. Inventory management ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam perusahaan karena persediaan itu adalah suatu komponen yang paling besar yang ada di dalam suatu perusahaan dan komponen yang memang benar-benar dipergunakan untuk mendapatkan likuiditas di dalam suatu perusahaan. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya, sebenarnya apa itu persediaan, apa tipenya, manfaatnya, dan apa biaya-biayanya ya. Persediaan itu adalah sesuatu yang menjadi poin pokok di dalam organisasi suatu perusahaan. Karena persediaan itu adalah semacam aset yang benar-benar dipakai untuk diproduksi ya oleh suatu perusahaan menjadi suatu barang jadi ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh di dalam suatu perusahaan pabrik atau manufacturing ya, persediaan itu terdiri dari persediaan bahan mentah ya, ada persediaan barang setengah jadi ya atau kita kenal dengan work in process, dan ada yang disebut dengan persediaan barang jadi atau disebut dengan finished good ya. Kalau kalian lihat di sini yang dimaksud dengan persediaan bahan mentah ya, itu adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh di dalam suatu pabrik, bahan mentah untuk membuat suatu barang jadi, ya, itu biasanya terdiri dari beberapa bahan material atau materi pokok. Ya, misalnya saya ambil contoh untuk proses pembuatan semen, ya, itu terdiri dari berbagai bahan baku yang terdiri dari seperti batu-batuan, ya, kemudian ada bahan kimia yang dicampurkan di situ, ya, dan ada juga barang-barang yang memang diperuntukkan untuk melakukan pemrosesan. Nah, ini yang disebut dengan bahan mentah. Nah, kalau yang dimaksud dengan persediaan setengah jadi atau barang yang masih dalam tahap antara dia bahan mentah dan menjadi barang jadi. Jadi di tengah-tengah. Nah, ini adalah barang setengah jadi ya. Jadi dia belum selesai dan sepenuhnya belum bisa dijual. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan barang jadi atau finished good itu yang sudah siap untuk dijual. Oke. Nah, kenapa sebenarnya perusahaan itu harus memiliki yang namanya persediaan? Kita tahu bahwa di dalam suatu pasar itu ada suatu hal yang disebut dengan ketidaksempurnaan pasar. Dalam arti pasar kadang-kadang memiliki stok yang banyak dan kadang-kadang memiliki barang yang sedikit. Nah, pada saat itulah kita harus mengantisipasinya. Bagaimana kita bisa mengatur stok barang, stok level kita di dalam suatu perusahaan. Jangan sampai stok barang yang kita simpan itu melebihi dari apa yang ada di pasar. Sehingga nanti kita akan terbebani dengan yang namanya biaya atau cost terhadap penyimpanan barang. Nah, sebaliknya, apabila kita kekurangan stok, juga kita akan bermasalah. Kenapa? Karena begitu ada order atau permintaan untuk memproduksi suatu barang, kita tidak memiliki bahan baku yang siap sedia. Nah, disinilah makanya kita membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya dan kita butuhkan pada saat itu juga. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa jika situasi yang mendadak itu terjadi, artinya pada saat kita memerlukan dan tidak ada persediaan, nah ini nanti akan berpengaruh terhadap jalannya proses dalam suatu produksi perusahaan. Nah, disinilah pentingnya kita bagaimana perusahaan itu mengatur agar supaya persediaan yang ada di dalam perusahaan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses penjualan, termasuk proses manufacturing yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, apa sebenarnya manfaat investasi pada persediaan barang? Ya. Yang pertama, kita mungkin sudah tahu ya bahwa pada saat kita membeli suatu barang jauh-jauh hari, ya, atau kita melakukan stok barang pada saat-saat yang lebih dini dari seperti biasanya, mungkin kita akan mendapatkan suatu diskon. Ya, kenapa? Karena biasanya supplier itu memberikan semacam potongan harga apabila perusahaan bisa membeli di dalam jangka waktu yang panjang sebelum-sebelumnya. Nah, karena dia akan bisa mengatur daripada si supplier tersebut
untuk mengatur apakah dia bisa membeli barang itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Nah, di sini kita akan mendapatkan dari kuantiti barang yang kita beli tersebut. Dan apalagi kalau perusahaan bisa membelinya dalam kuantiti yang besar, ya. Karena dengan kuantiti yang besar biasanya supplier akan bisa melakukannya lebih efisien dari sisi bahan bakunya. Kemudian manfaat yang kedua atau manfaat investasi pada persediaan itu adalah menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Ya. Artinya jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak memiliki barang tersebut, maka saat itu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini yang penting diketahui ya, bahwa kita harus siap sedia. Ya, apalagi suatu perusahaan yang disebut dengan perusahaan dagang, tentu harus memiliki stok barang yang mencukupi. Ya, jangan sampai kehilangan pelanggan karena barangnya tidak ada, ataupun pada saat itu kita tidak memiliki barang yang dibutuhkan oleh pelanggan kita atau customer kita. Nah, di sini tentu akan sesuatu yang akan memberikan kekecewaan kepada pelanggan kita apabila kita tidak memiliki barang yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, inilah manfaatnya ya. Kemudian yang ketiga dari sisi manfaat pemasaran. Ya. Ya, mungkin kalian juga kenal yang namanya marketing ya. Ya. Biasanya orang-orang di pemasaran itu mereka akan memiliki sampel-sampel ya apabila dia akan melakukan penjualan kepada customernya atau kepada pelanggannya. Nah, kalau perusahaan kita mampu memenuhi keinginan pelanggan ya, karena biasanya customer itu adalah raja ya. Jadi makin customer diperlakukan dengan baik, artinya dalam arti perusahaan memperlakukan customer dari sisi produk yang bagus ya, kemudian dari sisi barang-barang yang dibutuhkan ada. Nah, di sini kan pelanggan pada saat itu dia akan memiliki semacam kepuasan ya, dan kepuasan ini akan mengakibatkan apa? Tentu perusahaan akan untung. Kenapa? Karena orang akan membeli dan membeli terus kepada produk yang memang kita jual. Nah, disinilah pentingnya persediaan barang itu lengkap ya, karena dengan persediaan yang lengkap ya, baik dari sisi kualitasnya maupun packagingnya ya, kalau misalnya dia barang-barang retail ya, nah itu justru akan bisa menarik customer kita ya. Inilah pentingnya dari pemasaran dari sisi ini ya. Nah, ada yang keempat yang disebut dengan spekulasi ya. Maksudnya di sini adalah kita kadang-kadang melakukan penumpukan stok ya. Artinya kita tahu bahwa suatu saat barang tersebut mungkin tidak akan ada di pasaran ya. Ya, siapa tahu mungkin di beberapa bulan ke depan kita antisipasi akan ada musim hujan ataupun sesuatu di mana seperti sekarang ini kita lihat ya, ada pandemi ya. Mungkin perusahaan tidak serta-merta melakukan penimbunan ya, atau penimbunan stok yang banyak. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan spekulasi ya. Dalam hal ini juga mungkin kita lihat dari sisi inflasi ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang ya. Nah, di sini kadang-kadang kalau harga barang meningkat itu nanti akan mempengaruhi dari profitabilitas dari suatu perusahaan ya, karena biasanya kalau harga barang meningkat, customer juga akan berpikir untuk mengeluarkan uang dan membeli barang tersebut. Nah, di sini pentingnya perusahaan juga harus memperhitungkan dari sisi pricingnya, harga ya, karena memang price itu adalah sesuatu yang sangat sensitif terutama bagi customer atau pelanggan. Nah, kalau kita lihat juga persediaan itu sebenarnya ada yang namanya dengan cost ya, artinya ada sesuatu yang akan ikut di dalam persediaan barang kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan cost atau biaya ya. Kenapa? Karena paling tidak biaya itulah nanti yang membebani dari suatu perusahaan. Nah, itu ada yang pertama namanya biaya investasi ya. Karena biasanya kalau kita menyimpan suatu produk atau persediaan barang ya, itu paling tidak kita ada yang disebut dengan modal kerja ya, atau kita kenal dengan piutang. Kenapa? Ya karena paling tidak pada saat kita membeli persediaan itu kita tidak serta-merta
langsung membayar. Nah, makanya di sini kita akan menemukan yang namanya piutang tadi ya. Kenapa? Karena di sini kita belum tentu akan membayar apabila barang tersebut belum laku dijual di pasaran. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya biaya investasi tadi ya. Jadi disebut juga biaya kesempatan ya, karena ada dana tertanam di dalam persediaan ya. Nah, ada yang disebut dengan kedua biaya penyimpanan ya, atau storage cost. Nah, tentu saja ya, kenapa? Karena persediaan barang yang kita beli itu kita memerlukan suatu tempat yang disebut dengan warehouse atau gudang. Nah, barang yang kita simpan di situ paling tidak dia akan terkena yang namanya biaya sewa gudang, ya, asuransi, pajak, ya, ataupun termasuk biaya-biaya kerusakan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyimpan suatu barang tanpa kita memerlukan tempat, ya, tanpa kita harus memaintain produk atau barang tersebut. Nah, disinilah ada suatu biaya yang akan terkena dari impact daripada penyimpanan barang kita tersebut. Itu yang disebut dengan biaya penyimpanan. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan biaya order ya. Di sini adalah bagaimana kita melakukan order persediaan barang ya. Ya, kita ambil contoh kita membuka PO untuk membeli barang di suatu perusahaan di luar negeri ya. Ya. Nah, PO yang kita keluarkan itu tentu akan memiliki biaya ya. Ya, ini berhubungan dengan biaya administrasi ya. Misalnya transportasi barang tersebut, logistik barang tersebut dari negara asal ke negara kita apabila kita mengimpor. Nah, kalau misalnya di dalam negeri ya mungkin transportasi dari satu tempat ke tempat lain ya. Itu yang disebut dengan biaya pengangkutan. Ya, kenapa? Karena paling tidak barang yang kita beli atau kita pesan tadi dia akan terkena yang namanya dengan biaya ongkos angkut tersebut ya. Dan dibutuhkan apa namanya semacam orang-orang yang nanti akan melakukan bongkar muat terhadap barang tersebut ya, atau kita kenal dengan namanya biaya-biaya warehouse atau biaya-biaya yang ada di gudang-gudang ya. Nah, itulah biayanya. Nah, kita lanjut kepada yang namanya EOQ ya. Itu apa sih yang dimaksud dengan EOQ ya, atau Economic Order Quantity ya. Nah, ini yang kita sebut dengan EOQ itu sebenarnya ada titik di mana persediaan itu kita itu optimal. Titik di mana persediaan itu tidak akan memakan terlalu banyak biaya. Ya, jadi di sini kita harus mengatur ya persediaan kita, jangan sampai persediaan yang kita simpan ya itu akan mengakibatkan cost yang tinggi, dan di sini akan mempengaruhi dari laba perusahaan atau profit perusahaan. Makanya kita kenal dengan namanya model EOQ tadi ya, Economic Order Quantity ya. Jadi semacam model bagaimana kita mengatur tingkat persediaan barang kita tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya. Nah, ini ada bagan ya. Jadi dia menggambarkan pendekatan EOQ ya. Jadi di sini pada awal periode kita ambil contoh persediaan sebesar Q datang ya. Misalnya kita ambil contoh di awal Oktober kemarin ya, ada persediaan barang datang ya, kita sebut dengan Q. Kemudian persediaan tersebut terjual dengan tingkat penjualan yang konstan untuk setiap periodenya. Artinya tiap hari barang itu ada yang membeli. Nah, tingkat penjualan tersebut merupakan slope dari garis miring dalam bagan tersebut. Nah, pada saat ini persediaan baru sebesar Q datang kembali ke perusahaan. Q per 2 merupakan rata-rata persediaan. Nah, kalau kita lihat ya, ini ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini adalah garis waktu ya. Dan ini adalah quantity barang. Jadi pada saat persediaan barang datang Q ya, ada konsumsi turun. Berarti ada orang yang membeli. Kemudian kita bikin lagi produk barang tersebut, persediaan barang tersebut perharinya ya, ada lagi. Kemudian ada konsumsi lagi, turun, kemudian naik kembali ya. Nah, sebelum dia mencapai titik ini ya, kita juga ada persediaan lain di sini ya, yang kita sebut dengan Q2, artinya menambah lagi barang itu. Nah, di sini kita lihat grafiknya bahwa ini dia berbanding lurus dengan waktu ya. Artinya apa? Bahwa persediaan barang itu dia akan selalu berhubungan dengan waktu ya. Makin ke sana apabila dikonsumsi dia makan turun dan seterusnya dia akan seperti itu kembali ya. Tentu perlu kita sebut dengan yang namanya EOQ tadi ya. Artinya persediaan kita jangan sampai benar-benar tidak ada ya. Jadi harus ada stok barangnya. Ini adalah
bagian trade-off total biaya persediaan. Ya. Jadi kalau kita hubungkan antara persediaan dengan biaya, ya, makin banyak persediaan, tentu biayanya akan makin tinggi di sini. Kalau kita lihat, nah, di sini ada namanya biaya pemesanan barang, ya. Dan ini adalah biaya simpan dan ini adalah total biaya persediaan. Artinya semakin banyak kita memiliki persediaan, ya, trade-off-nya adalah total biaya juga akan membebani dari sisi perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat rumusnya, ya, total biaya, ya, itu sama dengan biaya simpan, ya, artinya kita ada biaya pada saat kita menyimpan barang tersebut, ya, bisa melalui biaya gudang, ya, biaya ongkos angkut dan sebagainya, ditambah dengan biaya pesan, ini biaya order kita, ya, bisa melalui logistik, ya, kapal ataupun dia melalui angkutan darat dan sebagainya. Nah, ini total cost sama dengan Q per 2 dibagi C ditambah S dibagi Q dikalikan O, ya. Di sini TC itu adalah total biaya, ya, rumusnya. Kemudian Q adalah kuantitas persediaan yang dipesan, quantity, ya. Nah, kemudian Q per 2 ini adalah persediaan rata-rata karena dibagi 2. Kemudian C adalah biaya simpan. Kemudian S adalah total kebutuhan persediaan per periode, ya. Kemudian O itu adalah biaya pemesanan. Nah, itu adalah rumus bagaimana cara kita menghitung dari total persediaan, ya. Nah, ini kita coba ambil soal, ya. Di sini adalah total penjualan selama 1 tahun adalah 100.000 unit. Nah, biaya simpannya adalah 20 per unit persediaan. Kemudian biaya pesan adalah 10.000 per pesan, per ordernya. Nah, dengan informasi tersebut, berapa Q atau persediaan optimal? Ya, jadi yang ditanya di sini adalah quantity untuk persediaan tersebut, ya, di selama total penjualan 1 tahunnya, ya. Nah, jadi kalau kita terapkan rumus tadi, ya, Q sama dengan 2 dikali 10.000, ya, kemudian dikalikan 100.000, ya, kemudian dibagi 20, ini adalah pangkat 1/2, ya. Hasilnya adalah 10.000 unit, ya. Jadi tingkat persediaan yang optimal itu adalah 10.000 unit. Dengan kata lain, perusahaan memesan 100.000 unit setiap kali pesan, ya. Nah, artinya nilai optimal quantity untuk persediaan itu adalah 10.000 unit ini, ya. Artinya jangan sampai di bawah ini karena nanti akan berpengaruh untuk order perusahaan. Ini adalah nilai optimalnya. Nah, total biaya persediaan, ya, atau TC, ya, sama dengan total biaya simpan, ya, ditambah dengan total biaya pesan. Nah, jadi kalau kita masukkan lagi rumusnya, ya, 10.000 dibagi 2 dikali 20, kemudian ditambah 100.000 dibagi 10.000, kemudian dikalikan 10.000, hasilnya adalah 100.000 ditambah 100.000, jadi total biaya penyimpanannya adalah 200.000, ya. Jadi perusahaan memesan persediaan sebanyak 10 kali dalam 1 tahun, ya. Persediaan rata-rata adalah 5.000 unit. Dalam 1 tahun ada 10 kali siklus persediaan. Nah, itu adalah contoh, ya, untuk dari perhitungan EOQ. Mungkin saya tambahkan lagi, ya, contoh yang dari slide kita, ya. Ini adalah rumus EOQ, ya. Kemudian ini adalah syarat pembelian dengan EOQ, ya. Jadi pertama harga pembeliannya harus konstan, tetap, ya. Kemudian bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kemudian kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Jadi itu syaratnya. Nah, lihat di sini, ya, rumusnya, ya. EOQ, ya, Economic Order Quantity, ya, sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R itu adalah jumlah unit yang dibutuhkan selama 1 periode, ya. Kemudian S biaya pesan, kemudian P harga pembelian per unit yang dibayar, kemudian I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Itu adalah EOQ. Nah, jadi kalau di sini kita ambil contoh soalnya lagi, ya. Ini biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Ya, artinya cost-nya adalah 40% dari total inventory.
Nah, biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Hitunglah EOQ-nya. Ya, jadi tinggal kalian masukkan rumus tadi ya. Jadi EOQ sama dengan akar 2 dikali 1.200 ya, dikalikan 15 ya. Kemudian dibagi 1 dikali 0,4. Ya, ini adalah 40% ya. Hasilnya adalah akar 90.000, kemudian total adalah 300 unit. Jadi berarti cara pembelian paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Jadi kebutuhan materialnya sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun. Ya. Jadi hasilnya adalah untuk pesanan yang harus kita beli adalah 300 unit. Ya. Itu adalah EOQ. Jadi kalau di sini kita lihat sebenarnya kebutuhan materialnya sebanyak 1.200 unit ini itu dapat dipenuhi dengan berbagai cara sebagai berikut. Satu kali pesan sebanyak 1.200 unit, kemudian 2 kali pesan sebanyak 600 unit setiap kali pesan, ini tinggal dibagi 2. Ya, kemudian 3 kali pesan sebanyak 400 unit setiap kali pesan dibagi 3 ya. Kemudian 4 kali pesan sebanyak 300 unit, ini dibagi 4 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari perhitungan EOQ ya. Nah, nanti kalau kalian ini bisa dimasukkan ke dalam tabel ya. Ini adalah tabel EOQ ya. Ini adalah frekuensi pembelian, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 12 kali. Berapa kali pesannya setiap bulan, ini ada tabelnya. Dan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang ada di gudang ya, atau orang-orang supply chain biasanya di perusahaan yang akan menggunakan tabel ini. Oke, ya, kita lanjutkan lagi ke slide. Nah, sekarang kita lihat bagaimana periode perputaran persediaan. Jadi kalau kita kenal namanya ITO ya, Inventory Turnover. Ya, jadi kita ingin melihat sebenarnya persediaan kita itu ada berapa lama dia bercokol di gudang kita. Ya, kita ambil asumsinya 1 tahun itu adalah 360 hari. Berarti kita tinggal bagi 360 hari dibagi 10 kali ya. Berarti barang kita ada di gudang itu selama 36 hari. Tingkat konsumsi persediaan, tingkat penjualan adalah tinggal kita bagi ya, 10.000 bagi 36, berarti 278 unit per hari. Ya. Nah, ini biasanya angka perhitungan ini sangat dibutuhkan ya oleh pimpinan perusahaan untuk melihat seberapa jauh stok barang kita itu lancar prosesnya ya. Itu yang kita kenal dengan namanya barang yang fast moving, ada yang barang yang slow moving ya. Kalau kalian kena dengar istilah-istilah seperti itu ya, yang disebut dengan fast moving itu adalah barang yang bisa keluar masuknya cepat di dalam gudang ya, artinya barang itu sangat dibutuhkan oleh customer dan sangat bergerak cepat ya, jadi dia tidak lama-lama ada di gudang kita. Beda dengan slow moving. Kalau slow moving itu barang yang lambat bergeraknya ada dalam gudang kita, dan ini biasanya akan berimpact kepada yang namanya expiring date ya, artinya barang itu sudah berlaku masanya sehingga suatu saat kalau dia sudah expire nanti tidak akan laku dijual. Nah, ini yang akan membebani perusahaan. Nah, sekarang kita ingin menghitung yang disebut dengan titik pemesanan kembali ya, atau kita sebut dengan lead time ya. Jadi kalau kita mau membeli suatu persediaan, kita harus melihat jangka waktunya ya. Jadi waktu pesan dikirim sampai pesan datang, pesanan kita datang, itu yang disebut dengan lead time. Nah, jika lead time-nya 5 hari, maka perusahaan harus memesan kembali jika persediaan barang berada pada tingkat 1.390. Jadi tinggal dikalikan 278 dikali 5 ya. Itu yang disebut dengan menetapkan persediaan kembali. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menetapkan suatu persediaan barang ya. Jadi kita harus memiliki suatu formula ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap kesalahan ya. Jadi kalau misalnya kita menetapkannya terlalu kecil ya, di sini nanti berakibat fatal ya. Jadi persediaan barang itu harus diatur, jangan sampai dia terlalu kecil penetapannya dan juga jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau kita menetapkan persediaan terlalu kecil, berarti kalau ada customer kita ingin membeli, kemudian kita tidak punya barang,
Nah, ini berarti kita kehilangan kesempatan. Ya, dan dari sisi kita berarti kehilangan laba atau profit. Kenapa? Karena kita pada saat itu kita tidak bisa menjual apa-apa kepada customer kita. Ya. Nah, beda dengan kalau kita terlalu banyak persediaan kita, ya, terlalu besar. Nah, kenapa? Karena yang saya bilang tadi bahwa di dalam persediaan barang itu dia ada include yang namanya cost tadi, biaya-biaya. Nah, ini biaya ini nanti akan mengurangi yang namanya laba atau profit kita. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu bagus dari sisi perusahaan. Kenapa? Karena kalau barang sampai terlalu banyak menumpuk di gudang, ya, paling tidak nanti biaya yang timbul untuk memperlakukan produk yang ada di gudang tersebut itu nanti akan mengurangi dari profit perusahaan. Ya, makanya dia di sini perlunya diatur, ya, jangan sampai terlalu besar dan terlalu kecil. Ya. Nah, ini adalah keuntungan dari meningkatkan persediaan. Ya, jadi perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Ya, artinya apa? Kalau kita misalnya bisa mengatur persediaan barang kita dengan optimal, paling tidak produksinya juga akan berjalan dengan lancar. Dan di sini kalau produksinya berjalan dengan lancar, berarti cost dari production itu bisa ditekan, ya, seminimal mungkin. Kenapa? Karena paling tidak persediaan yang kita punya itu dia tidak harus selalu dilakukan produksi proses, ya. Dan ini juga kalau proses terus ya juga pabrik, ya, atau perusahaan manufacturer tadi juga akan lumayan berat kerjanya, ya. Nah, juga di sini dengan adanya persediaan yang bagus tadi akan mempengaruhi dari sisi pembelian, ya. Kenapa? Karena produksi yang optimal tentu akan menjaga kualitas dari produk atau barang tersebut. Dan di sini kalau kualitas dari produk atau produk quality tadi baik, tentu customer juga akan senang untuk membeli, ya, dari barang yang kita miliki. Nah, dan dari sisi pemenuhan pesanan, ya, itu juga akan lebih cepat, ya. Kenapa? Karena barang ada, persediaan juga cukup, ya, kualitas baik, dan paling tidak di sini customer juga akan selalu melakukan order terhadap produk-produk kita tersebut. Nah, sedangkan saya ulangi lagi, ya, mengenai kerugian dari adanya persediaan yang menumpuk, ya. Pertama adalah biaya penyimpanan, ya. Kenapa? Karena cost yang ada di dalam barang yang kita simpan, yang kita lakukan persediaan tadi, tentu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, ya. Karena harus ada storage cost, warehouse, gudang, dan sebagainya untuk menumpuk barang itu. Kenapa? Kalau tidak ditaruh di gudang, ya kita tidak tahu akan resiko dari kehilangan produk barang tersebut, ya. Dan juga kalau kita biarkan juga di panas matahari terik, ya, barang-barang itu mungkin nanti akan rusak dan ujung-ujungnya juga akan menimbulkan kerugian dari sisi perusahaan itu, ya. Nah, ini perlunya adanya biaya penyimpanan tadi atau storage cost. Nah, selain itu ada namanya biaya pemindahan. Nah, biaya pemindahan barang itu juga harus diperhitungkan. Ya, kenapa? Karena misalnya barang itu ada dari satu gudang A dipindahkan ke gudang B, ya, itu harus ada transportasi yang mengatur itu. Ya. Dan juga bagaimana perlakuan terhadap barang itu jangan sampai barang itu rusak. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Kenapa? Karena kalau sampai barang rusak, tentu juga akan menimbulkan kerugian dari sisi perusahaan. Dan yang ketiga adalah pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita persediaan barang kita rusak, tentu kita harus minta ganti kepada supplier yang tempat kita membeli tersebut. Nah, ini juga biasanya supplier tidak serta-merta akan mengganti, ya. Mungkin ada semacam pengurangan terhadap barang yang kita minta. Ya, bisa jadi mereka akan membebankan biaya lagi di sini, ya. Biaya pengembalian barang, biaya transportnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dan inilah yang kadang-kadang harus dipikirkan oleh perusahaan karena di sini berpengaruh terhadap kerugian. Ya. Nah, fokus dari pengelolaan persediaan, ya, makanya tadi perlu diperhatikan juga, ya. Kita harus melihat berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Ya. Jadi jangan sampai terlalu besar dan terlalu kecil. Kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, ya. Karena persediaan barang itu kan macam-macam, ya. Ada yang perusahaan yang memiliki SKU, ya. SKU itu adalah stock quantity unit, ya. Artinya produk dia tuh terdiri dari berbagai macam unit-unit yang kecil-kecil dan itu juga biasanya harus di-maintain oleh pegawai gudang, ya. Kenapa? Karena saking banyaknya produk atau SKU tadi, ya, bisa ribuan, itu kita
tidak tertutup kemungkinan akan adanya kehilangan ataupun ketukaran. Nah, makanya di sini perlunya sistem informasi ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang memang benar-benar memaintain sistem akuntansinya yang khusus untuk inventorinya ya, karena di situ memang agak sulit kalau kita tidak memiliki sistem accounting system yang bagus untuk memonitor dari inventory stok tadi. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita harus memfokus untuk mengelola dari persediaan ini. Karena persediaan barang itu biasanya adalah sesuatu yang sangat besar di dalam likuiditas suatu perusahaan. Ya, dia biasanya melebihi daripada uang cash ataupun bank yang ada di perusahaan kita. Nah, jadi di sini perlu juga dilihat kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Ya, kenapa? Karena kita akan melihat lead time tadi, jangka waktunya ya. Ada yang kita harus import dari negara lain, memakan waktu sampai berbulan-bulan. Nah, ada juga yang kita bisa import dari lokal, yang mungkin tidak terlalu lama pesanan barangnya. Ini harus dipikirkan. Nah, disinilah pentingnya mengelola dari suatu persediaan. Makanya kalau di dalam perusahaan itu ada orang yang khusus menangani ini, ya. Dan kalau di beberapa perusahaan besar kita mengenal istilah yang bernama supply chain manager. Nah, dia adalah orang yang memang benar-benar spesialis mengatur bagaimana mengatur persediaan barang yang ada di perusahaan. Ya. Dari mulai dia melakukan PO, order ke negara lain, kemudian barang masuk di pelabuhan atau port, di situ kita harus berhubungan dengan yang namanya bea cukai, dan di situ kita harus berhubungan dengan freight forwarder, pajak-pajak yang harus dikenakan terhadap barang itu, ya, biaya impor, biaya masuk, ya, sampai barang masuk ke dalam gudang kita. Nah, di gudang pun di situ ada staf yang khusus untuk memantau barang masuk dan barang keluar, ya. Kenapa? Karena itu nanti akan dilakukan pemeriksaan atau audit setiap tahunnya, ya, apakah barang yang sudah masuk ke dalam gudang itu sesuai atau tidak dengan catatan yang ada di dalam pembukuan. Nah, ini pentingnya kita harus mengelola persediaan ini, ya. Kenapa? Karena tanpa dikelola nanti akan terjadi sesuatu yang berakibat fatal, ya. Ini kita sudah bahas ya biaya-biaya persediaan tadi, ada biaya penyimpanan, biaya pengadaan, ya. Nah, kita masuk ke dalam biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost, ya. Kita sebut di sini dengan carrying cost, ya. Jadi pada saat kita menyimpan barang itu, kita juga harus melihat bahwa di situ ada biaya yang harus kita hitung. Nah, ini sifatnya variabel, ya. Artinya tergantung dari produk yang kita beli, ya. Barangnya makin banyak berarti biaya penyimpanan makin besar, ya. Nah, ini adalah rumusnya, ya. Total biaya penyimpanan yaitu TCC sama dengan C dikali P dikali A, ya. Di sini kita lihat, ya. TCC itu adalah carrying cost, ya, total carrying cost. Kemudian C itu adalah biaya penyimpanan, ya. Kemudian P itu adalah harga beli per unit. Kemudian di sini disebut dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata adalah Q dibagi 2, Q quantity pesanan dibagi 2. Yaitu sama dengan S dibagi N, ya. S itu adalah penjualan tahunan, kemudian N itu adalah frekuensi pemesanan, kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah rumusnya, ya. Juga harus diperhatikan, ya, atau carrying cost tadi atau biaya penyimpanan itu termasuk di dalamnya adalah sewa gudang, biaya pemeliharaan barang dalam gudang, ya, maintenance-nya, ya. Kita di sini melibatkan yang namanya orang-orang yang ada di gudang, ya. Kemudian ada biaya modal yang tertanam dalam inventory. Nah, ini kita juga harus perhatikan bahwa inventory itu kadang-kadang semacam capital expenditure, biaya untuk modal di dalam perusahaan. Nah, ini juga biasanya sebelum dia dikapitalisasi, ya, dia adalah stok barang. Nah, di sini pentingnya bahwa inventory itu juga adalah biaya modal. Kemudian juga perhatikan dengan biaya pajaknya, ya, karena untuk impor barang, ya, biasanya kita akan dikenai yang namanya biaya impor, ya, ataupun kalau dia barang mewah kena dengan namanya PPNBM, ya. Nah, ini harus diperhatikan pajak-pajaknya, termasuk dengan asuransi, ya. Kenapa kita butuh asuransi, ya? Karena barang yang ada di gudang kita tidak menjamin bahwa suatu saat misalnya ada terjadi banjir ataupun terjadi kebakaran. Nah, ini perlunya asuransi.
Asuransi inilah nanti akan mengcover dari stok barang kita, ya. Jangan sampai kalau kita tidak mengasuransikan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, akhirnya semuanya habis dan ini akan berpengaruh besar terhadap perusahaan, ya, utamanya likuiditas perusahaan. Nah, bagaimana caranya menghitung carrying cost? Ya, pertama adalah berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata, kemudian berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Nah, coba saya lihat apakah ada contoh soal ya untuk carrying cost. Sebentar. Ini masih EOQ. Ini tadi bagaimana hubungan antara biaya penyimpanan, ya. Ini rumus EOQ. Ini safety stock. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kita cari yang carrying cost ya, reorder point. Oh, nggak ada berarti. Oke, nggak masalah. Kita lanjutkan saja ya. Jadi untuk biaya pemesanan atau ordering cost, ya, ini namanya TOC ya, total ordering cost. Itu sama dengan F dikali S dibagi Q ya. Berarti di sini F itu adalah biaya tetap dan S itu adalah penjualan tahunan, ya, dibagi Q itu quantity pesanan. Nah, apa yang termasuk dari biaya ordering cost tadi ya, itu adalah biaya kita waktu mengorder barang. Apakah kita melakukan ordernya di negara lain yang kita sebut dengan importir ya, ataukah kita membeli secara lokal. Ya, artinya kita membeli di dalam negeri kita sendiri. Nah, itu harus diperhitungkan biaya selama proses pemesanan ya. Mungkin pada saat kita memproses itu ada biaya-biaya yang seperti kalau misalnya kita impor ya, itu ada namanya biaya transport, biaya landed cost istilahnya. Landed cost itu bisa termasuk biaya impor ya. Kemudian ada namanya biaya CIF, cost insurance and freight ya, biaya pengangkutan barang. Nah, itu juga akan dihitung karena itu nanti akan berpengaruh terhadap barang yang kita akan jual ya. Dan ini biasanya menjadi komponen terhadap suatu harga di dalam kita menjual barang, pricingnya berapa, karena pricing itu biasanya di dalamnya ada yang namanya standar cost ya. Standar cost ini yang ditetapkan di dalam pada saat kita melakukan pemesanan barang atau impor tadi ya. Ada namanya biaya pengiriman permintaan ya. Ada biaya penerimaan barang ya, artinya pada saat kita menerima barang kita akan membutuhkan yang namanya perusahaan pihak ketiga yang kita sebut dengan freight forwarder ya. Perusahaan freight forwarder ini dia yang membongkar muat barang tersebut apabila sudah sampai di kapal, sampai di pelabuhan atau port. Dan freight forwarder ini juga yang bertanggung jawab terhadap pajak-pajak yang harus dibayar kepada negara ya. Nah, ini pentingnya pihak ketiga yang akan melakukan ini yang kita sebut dengan importir tadi ya. Termasuk nanti biaya penempatan barang ke dalam gudang. Artinya setelah dia masuk ke dalam pelabuhan, kemudian barang itu nanti akan dikirim ke gudang yang sudah ditentukan. Nah, ini di situ ada cost yang terjadi di situ. Ada biaya processing pembayaran kepada supplier. Nah, ini juga pada saat kita barang itu dijual, nah kemudian supplier paling tidak dia minta diantar ke tempatnya. Nah, di sini ada ongkos angkut juga. Jadi ada biaya-biaya order di sini ya. Nah, kalau kita lihat total biaya persediaan itu adalah TIC sama dengan TCC plus TOC ya, artinya total carrying cost ditambah total ordering cost, atau TIC sama dengan C dikali P dikali Q bagi 2 ditambah F dikali S dibagi Q ya. Ini adalah total cost terhadap suatu persediaan. Ini hanya untuk pengetahuan ya. Mungkin kalian lebih mendalam lagi nanti harus ada ilmu yang harus kalian pelajari ya, namanya ilmu supply chain namanya. Nah, sekarang kita masuk ke EOQ tadi ya. Jadi EOQ tadi adalah Economic Ordering Quantity ya. Bagaimana kita melakukan pemesanan barang yang optimal dalam menggunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis tadi ya. Jadi di sini EOQ tadi itu adalah kuantitas persediaan yang optimal yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah ya. Jadi
dengan kita melakukan titik EOQ dalam melakukan stok barang, ya kita tidak akan terkena yang namanya biaya persediaan karena di situ sudah dihitung bahwa itu adalah titik terendah suatu persediaan. Nah, model EOQ tadi adalah rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Nah, jadi dengan adanya model ini kita juga tidak akan terbebani dengan namanya biaya persediaan. Ada dua dasar keputusan dalam model EOQ ya. Pertama adalah berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Ya, ini yang dikenal dengan namanya replenishment cycle. Ya, jadi kita harus menghitung ya sebenarnya berapa nih bahan baku yang harus kita beli. Ya, nah ini makanya kalau di dalam perusahaan orang-orang supply chain itu pasti akan bekerja sama dengan orang-orang purchasing. Ya, karena biasanya purchasing itu orang-orang bagian pembelian itu mereka memiliki yang namanya forecasting ya, terhadap barang yang harus dia beli untuk beberapa bulan ke depan. Ya. Nah, dari forecasting orangnya purchasing ataupun forecasting orangnya sales penjualan, karena mereka yang tahu kebutuhannya, nah nanti akan dirapatkan, dimeetingkan dengan orang supply chain untuk melakukan keputusan apa yang harus dibeli untuk bahan bakunya di beberapa bulan ke depan sebagai stok. Ya, nah ini di dalam perusahaan biasanya seperti itu ya. Jadi akan ada yang namanya rapat atau meeting-meeting antara orang-orang penjualan, pembelian ya, dan orang-orang supply chain untuk mengatur ini semua ya. Termasuk orang finance biasanya dilibatkan untuk berapa kebutuhan uang yang akan dibutuhkan untuk pembelian. Karena biasanya pembelian barang ya dalam tempo itu biasanya membutuhkan nilai yang sangat besar dan ini juga akan mempengaruhi cash flow dari suatu perusahaan. Kapan perlu dilakukan pembelian? Nah, ini yang kita sebut dengan reorder point. Jadi ada lead time, titik-titik di mana barang itu akan dibutuhkan. Ya. Nah, ini adalah rumus dari EOQ tadi, ya, Economic Order Quantity. Ya. EOQ sama dengan akar 2 dikali F dikali S dibagi dengan C dikali P. Ya. Ya. Jadi P itu harga beli, ya. C tadi adalah biaya penyimpanan, ya. Kemudian F adalah biaya tetap dan S adalah penjualan secara tahunan. Asumsi untuk model EOQ ya, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Jadi harus ada forecasting dulu berapa kebutuhan yang akan dilakukan ya dalam periode 1 tahun. Nah ini biasanya masuk ke dalam budget pada saat pembuatan budget perusahaan. Ya, kenapa? Karena disitulah akan ditentukan berapa kuantiti yang akan dibutuhkan untuk melakukan stok barang tadi. Nah, kemudian penggunaan bahan baku itu selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Artinya kita perhitungkan apakah customer akan melakukan pemesanan barang itu terus atau tidak. Apakah barang itu discontinue atau tidak. Nah itu kita harus perhitungkan. Makanya perlunya kerjasama antara orang-orang sales, marketing dengan orang-orang supply chain tadi ya karena mereka akan bekerja sama untuk menentukan berapa produk yang harus dibutuhkan ya. Kenapa? Karena kalau sampai barang sudah dibeli tapi tidak laku, nah itu nanti akan menimbulkan yang disebut tadi ya biaya cost tadi ya carrying cost tadi, biaya penyimpanan dan sebagainya dan ini akan mempengaruhi profitabilitas dari suatu perusahaan ya. Kemudian pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Nah, ini yang saya jelaskan di awal bahwa kita harus ada tingkat di mana persediaan barang kita itu aman, ya, safety. Ya, di sini disebut dengan safety itu karena jangan sampai kita benar-benar nol persediaan barangnya. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi dari produksi dan sebagainya. Ya, jadi kita harus ada nilai yang disebut dengan batas aman terhadap stok barang kita. Nah, dan juga kita harus asumsinya modal konstan harganya selama periode tersebut. Jangan ada perubahan harga yang naik dan turun ya. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi cash flow perusahaan juga dan profitabilitas perusahaan. Nah, ini istilah yang disebut dengan reorder point ya. Jadi titik pemesanan ya pada saat kita melakukan order kembali. Nah, ini yang pemesanan ini dilakukan untuk mengisi jangan sampai persediaan barang kita benar-benar kosong atau hilang stoknya. Nah, ini biasanya ada namanya waktu tunggu dan ada namanya tingkat penggunaan ya. Jadi itu disebut dengan titik pemesanan ulang.
Apa yang dimaksud dengan safety stock tadi ya? Jadi titik aman di mana kita memiliki persediaan itu adalah persediaan yang benar-benar dipakai untuk menjaga-jaga terhadap penjualan barang atau kelambatan produksi. Ya, jadi titik di mana kita memiliki suatu stok yang benar-benar mengamankan dari sisi produksi dan dari sisi penjualan. Ya, makanya di sini kita lihat ya persediaan awal itu adalah sama dengan EOQ ditambah safety stock. Ya, ini rumusnya. Kemudian persediaan rata-rata ya EOQ ya sorry tadi apa? Ya bisa kalian lihat tadi ya, yaitu adalah safety stock sendiri. Nah, jadi kalau kita menentukan besarnya safety stock ya atau stok aman yaitu adalah faktor pengalaman ya. Kita pasti melihat pengalaman sebelumnya ya. Apakah ada kejadian di mana kita nggak ada barang, kemudian ada customer yang ingin membeli. Nah, kita harus perhitungkan nih barang apa nih yang harus kita jaga jangan sampai tidak ada sama sekali. Kemudian ada faktor dugaan, ya. Jadi kita juga harus menduga beberapa bulan ke depan akan ada rush atau tidak nih orang mau membeli barang kita. Nah, jadi kita harus berpikir seperti itu, ya. Jadi benar-benar berdasarkan fakta dan yang ada di dalam perhitungan-perhitungan. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya kita benar-benar tidak ada barang yang ada di gudang, ya. Dan dia harus perhitungkan juga biaya dan keterlambatannya. Nah, ini di sini ada contoh kasus ya, perusahaan A menjual 2,6 juta kilo per gram terigu ya. Kemudian biaya pemesanannya adalah 5.000, biaya penyimpanannya 2% dari harga beli dan harga beli adalah 5 per kilogram. Ya. Nah, persediaan pengaman itu 50.000 kilo dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilo. Nah, ini coba kita lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi di sini EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S dikali C kali P. Ya ini 2 kali 5.000 kali 2.600.000 ya dibagi 0,02 dikali 5. Hasilnya adalah 509.902. Ini kita bulatkan berarti economic order quantity ya terhadap barang tadi adalah 510.000 kilo. Nah, jadi ini jangan kita kurangi dan kita lebihkan. Ini adalah nilai optimal dari persediaannya. Nah, berapa yang harus kita pesan atau reorder point pemesanan ulangnya? Ya, jadi untuk penggunaan per minggu ya itu dia 2.600.000 dibagi 52 ya 1 tahun 52 minggu. Berarti per minggunya dia harus memesan 50.000 kilo. Ya. Kemudian titik pemesanan ulang ya, jadi waktu pengiriman ditambah safety stock. Ya, jadi 2 minggu dikali 50.000 ditambah 50.000 nih safety stoknya, berarti 100.000 ditambah 50.000. Nah, dia harus memesan ulang kembali sebanyak 150.000 kilo. Ya, ini ya cara perhitungannya untuk EOQ. Nah, untuk menghitung dalam 1 tahun, ya kita tinggal ya hitung seperti ini ya 2.600.000 dibagi 510.000. Ya. Nah, di sini mungkin hitungan dalam 1 tahun segitu ya. Berarti di sini 5,098 kali atau 72 hari. Itu kita hitung sama dengan 10 minggu ya. Nah, tingkat pemakaian per hari ya 2.600.000 dibagi 365 ya ini 1 tahun 365 ya. Nah, di sini berarti nanti hasilnya adalah 3123,287 atau kita bulatkan menjadi 7.124 kilo. Jadi ini adalah pada saat itu kita harus melakukan pemesanan kembali ya dalam hariannya sebesar ini. Ya, itu cara perhitungannya. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung biaya penyimpanannya ya? Kita tinggal terapkan tadi ya rumusnya. TCC sama dengan C kali P kali A atau TCC sama dengan CP C kali P kali dibagi Q per 2. Jadi di sini kita masukkan angka-angka tadi ya. 0,02 C-nya ini kemudian $5 ya dikalikan 510.000 ya tingkat quantity ya, dibagi 2. Jadi ini 0,1 kali 255.000. Hasilnya adalah 25.500. Ini adalah biaya penyimpanan barangnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung biaya pemesanannya? Total ordering cost sama dengan F dibagi kali S dibagi Q ya. Berarti di sini TOC sama dengan 5.000 F-nya dikalikan S-nya 2.600.000 dibagi 510.000.
ya. Kemudian 5.000 dikalikan 5,098 ya, hasilnya adalah 25.490,2. Ini adalah biaya pemesanannya ya. Jadi kita harus menganggarkan uang sebesar ini untuk memesan barang. Nah, bagaimana kita menghitung safety stocknya ya? Kita tinggal kalikan C kali P dikali safety stock ya. 0,02 C-nya dikalikan 5, kemudian dikalikan 50.000. Hasilnya adalah 0,1 dikali 50.000 ya. Kemudian ini adalah 5.000. Ya, ini adalah stok yang minimal yang harus dia punya, nilainya sekian, 5.000. Kemudian total biaya persediaan ya atau TIC ya. Di sini kita tinggal tambahkan tadi biaya penyimpanan berapa, biaya pemesanan berapa, ditambah biaya safety stock berapa. Ya. Jadi di sini biaya penyimpanan tadi 25.500, biaya pemesanannya 25.490,2, kemudian biaya safety stocknya 5.000. Totalnya adalah 55.990,2. Nah, jadi ini adalah biaya yang berkaitan dengan kita memiliki persediaan barang atau inventory kita. Ya, itu sebesar itu. Nah, ini adalah grafik dari EOQ tadi ya. Di sini kita lihat di sini. Ini yang sebelah kiri ya. Ini adalah kilogram, kemudian yang di sini adalah hari, minggu ya. Nah, jadi bagaimana kita bacanya ya. Di sini ada namanya EOQ, tingkat order barang kita di angka 560.000 tadi. Jadi dalam 1 tahun itu 13 kali ya kita proses pemesanan ya. Dan di sini adalah reorder point titiknya, di mana kita harus memesan barang pada titik sekian. Dan ini ada safety stocknya 50.000. Ini barang yang harus ada di gudang, tidak boleh kita kurangi lagi karena ini adalah bumper ya dari sisi persediaan barang kita. Oke. Nah, di sini ada lanjutan contoh kasusnya ya. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kilo, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500. Apakah pengeluaran ini menguntungkan atau tidak? Ya, kita lihat ya. Jadi kita hitung biaya pemesanannya ya. Jadi totalnya nanti di sini biaya pemesanannya adalah 1.500. Kita masukkan di sini TCC, hasilnya adalah 32.500. TOC, total ordering cost 7647 ya, tinggal kita tambahkan 32.500 tambah 7647 tambah 5.000, hasilnya adalah biayanya 45.147 ya. Nah, jadi analisanya jika pesanan sejumlah 510.000 kilo, biaya persediaannya adalah sekian, 55.990. Jika pesanannya 650, biaya persediaannya menjadi 45.147, makin kecil ya. Nah, penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan ya, karena pemesanan dalam 1 tahun ya 2.600.000 dibagi 650.000 4 kali atau 13 minggu. Ya, jadi di situ kita bisa analisa bahwa pesanannya nanti di sini dalam waktu 13 minggu, lebih cepat ya. Nah, bagaimana sistem pengendalian persediaan ya? Ada metode garis merah atau red line method, ada metode 2 peti, 2 bin method. Ya, sistem pengendalian persediaan dengan komputer inventory control system, sistem ABC. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk mengontrol persediaan kita biasanya menggunakan accounting system ya, dan ini ERP ya atau electronic road. Ini adalah memang dipakai oleh beberapa perusahaan untuk mengontrol supaya persediaan barang mereka itu benar-benar dalam keadaan yang bagus ya. Nah, ini adalah metodenya. Nah, yang paling terkenal itu adalah namanya ABC ya, atau kita sebut dengan Activity Based Cost System ya. Di sini analisis ABC ini membagi persediaan yang dimiliki ke dalam 3 golongan berdasarkan pada volume dolar tahunan ya. Analisis ABC adalah aplikasi dari prinsip Pareto ya. Jadi prinsip Pareto menyatakan bahwa terdapat sedikit hal penting dan banyak hal yang sepele. Tujuannya adalah membuat kebijakan persediaan yang memusatkan sumber daya pada komponen persediaan. Penting yang sedikit dan bukan pada banyak, tapi sepele. Tidaklah realistis untuk memonitor persediaan yang murah dengan intensitas yang sama sebagaimana dengan persediaan yang sangat mahal. Nah, jadi kan di dalam persediaan barang itu kan ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Nah, di situ kita harus benar-benar melihat dari sisi prinsipnya ya. Kenapa? Karena yang persediaan yang mahal itu biasanya menghasilkan penjualan yang tinggi juga ya.
Tetapi persediaan yang kecil itu juga jangan dianggap remeh, karena itu biasanya bentuk persediaan itu fast moving, dia bergerak cepat. Jadi secara kuantiti mungkin dia akan menang ya dibanding yang persediaan yang mahal yang secara kuantiti dia sedikit tapi dia slow moving ya. Oke, ini saya skip ya. Jadi untuk persediaan perlu saya summary-kan ya dari sisi yang tadi. Yang pertama EOKI ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi di sini adalah yang disebut dengan EOKI dengan safety stock ya, rumusnya ya. Jadi EOKI itu adalah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Ya, di sini EOKI ditambah safety stock. Jadi kalau setiap persediaan itu mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Ya, jadi batasnya adalah SS, safety stock. Nah, saat itulah dia harus melakukan pembelian kembali. Nah, jadi nggak pernah ada yang namanya nol. Ya, jadi benar-benar dia ada ambangnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat perhitungan tadi ya tinggal EOQ ditambah safety stock, jadi 325 unit barang yang harus ada. Kemudian kalau reorder point ya di sini kita lihat itu adalah titik ya, reorder point ya. Jadi safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Ya, artinya kalau kita lihat di sini reorder point itu nilai di mana kita melakukan pembelian kembali pada saat barang sudah di titik safety stock ya. Tapi kita juga ada lead time untuk kita harus membeli ya. Jadi di sini kalau kita lihat reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Jadi kalau misalnya ada barang di gudang, itu kita tidak boleh melebihi nilai dari safety stock, bumpernya, titik awalnya. Nah, kemudian kita juga harus perhitungkan lead time pada saat kita harus melakukan pemesanan barang. Ya, kita ambil contoh kalau kita memesan di luar negeri itu paling tidak 2 bulan barang akan datang lagi ke gudang kita. Nah, ini adalah perlunya ada namanya ROP tadi. Nah, kita juga harus lihat faktor-faktor dalam menentukan reorder point ya. Pertama adalah procurement lead time, kemudian besarnya safety stock. Nah, jadi kalau kita summary-kan ya, reorder point itu adalah safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Kemudian reorder point itu adalah persentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time ya. Atau lead time itu adalah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Oke, saya rasa materi untuk manajemen manajemen inventory atau persediaan ini saya akhirkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Kalau memang ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ke saya ya. Seperti biasa nanti akan ada pertanyaan di forum diskusi dan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Itu saja semuanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi.